Thayyib, kita lanjutkan membaca Al-Qur'an, enggak apa-apa, enggak ada Al-Qur'annya, yang penting hafal. Atau nanti lihat depan tulis. Surat non Parik? Al-Lail, Ad-Duha sudah ya? Baik, surah Al-Lail. Surat yang cukup panjang dan sampai di sini kebanyakan kita sudah tidak hafal. Ya. Kecuali orang-orang yang menghafal. Ya. Ini suratnya cukup panjang dan kalau saya sebut ini termasuk surat yang sulit dihafal. Karena beberapa kalimat yang terucapkan mirip. Ya. Jadi kadar hafalan Al-Quran itu macam-macam Pak. Ada yang mudah dihafal dan ada yang sulit dihafal. Alam Nashrah, Ad-Duha, Wad-Duha itu termasuk mudah. Jadi kalau belum hafal usahakan karena mudah. Yang ini susah. Ya lewat saja nanti cari yang lain. Di atas Al-Lail nanti ada Asy-Syams. Ini mudah. Ya. Ya gitu, diloncat-loncat saja dahulukan. Nah, dari mana tahu kayak gini ya? Dari orang yang mengajarkan hafalan atau sudah hafal duluan karena dia tahu pengalaman. Saya mengajarkan hafalan ke anak-anak, jadi tahu. Pas dikasih surat ini tempo segini kok belum hafal, oh berarti memang susah. Ya, dan seterusnya. Baik, surah Al-Lail. Ya. Baik. Ada A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, diawali dengan huruf wa. Huruf wa diucapkan jelas. Wa. Coba. Wa. Lagi. Bawa. Bawa. Lawu. Biwir. Wa. Tidak boleh asal-asalan. Harus merengkepkan dua bibir. Wa. Kalau enggak mungkin. Karena dia melibatkan dua bibir. Kemudian tadi bilang lamnya napel. Wal. Baru la. Walla. Nah, kita tahu dulu ya. A'udzu billahi minasya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau ada yang mau ngagorok silakan saja. Enggak apa-apa. Supaya lantang suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili. Ini dulu kita walai. Ya, ini dalam ucapan kita kebanyakan jadi ya, laili bukan laili. Nama anak kita juga yang laili kadang jadi laili. Wal laili idza nah, ada getaran ya. Salah. Idza yaghsha. Ini sudah makhrajnya di tenggorokan paling atas, tempatnya kha, tempatnya berdahak, sama dengan ya. Idza yaghsha wal laili idza yaghsha. Lagi? Nah, kalau sedang menghafal itu boleh satu ayat dibaca saja pas sholat. Ya. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Allahu akbar. Ruku silakan. Nanti subuh misalkan. Zuhur sudah hafal dua ya gitu lagi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. Allahu akbar ruku.
Jadi sehari bisa hafal 5. Subuh 1, duhur nambahan, gitu Pak. Ya. Pertahankan sampai hafal benar baru nambah. 5, 5, 5. Nah, itu cara menghafal ya. Itu boleh diputus-putus begitu. Ya. Kemudian wan nahari. Baik. Dalam teori kita, nun tasydid ini bagian pertama sebagai cara untuk tadi kita bilang kita harus indah bacaan Quran. Dan tidak perlu dengan macam-macam lagam, yang penting secara teori tajwid dipraktekkan beberapa hal. Yang pertama masalah gunnah. Gunnah yang pertama terjadi pada nun tasydid dan mim tasydid. Tahan, tidak tergesa-gesa. Tahan dulu. Kadarnya 3 ketuk. Ya, atau 2 harokat. Nahari. Nahari. Nah, jadi tahan. Nanti enak. Idza sudah jadi mudah. Idza. Nah, ini. Jangan tukar jim dengan zai. Ini ja. Taja. Ya, orang Sunda bentes mengucapkan taraje. Tapi kalau sudah lain itu biasanya jadi zai. Ya, ini yang taraje. Saja, hiji ya. Tajalla. Idza tajalla. Wan nahari idza tajalla. Nah, nanti kalau bingung kenapa tanda panjangnya ada iya juga, di sini juga ada iya juga. Ini kekhususan kalimat-kalimat yang ketika ditulis panjang dia menggunakan huruf ya, alif bengkok. Yang seperti inilah nanti pada riwayat yang lain yang dibaca miring. Ya. Wal laili idza yaghshi wan nahari idza tajalli. Ini. Kalau ini nggak boleh ide nggak boleh ini. Khusus yang seperti ini yang bisa dimiringkan dalam riwayat yang lain. Riwayat kita hafaz tidak, hanya satu di Quran kita hafaz itu yang dimiringkan yaitu Bismillahi majreha. Sisanya tidak ada. Tapi dalam riwayat Waras dan lainnya sebagian huruf-huruf seperti ini dibaca miring, ya imalah namanya. Baik, ayat 3. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Baik. Wa ma khalaqo. Yang keras akhoknya. Wa ma khalaqo. Nah, kalau sudah bisa tebal baru disambungkan kepada ini, ya. Khalaqadza. Khalaqadza. Wa ma khalaqadzakara wal unsa. Itu di sini. Sa. Sama dengan zal. Baca es lidahnya naik. Sa. Ya. Mesti bunyi esnya. Sa. Sa. Nah, ketika dia ikhfa, nun sukun menghadapi sa, bacaannya di situ. Unsa. Unsa. Jadi bukan ungsa, bukan begini. Bukan, ya. Tapi mencampur n dengan sa-nya. Maka baca n tempatnya sa. Unsa. Coba. Unsa. Dan yang hafal ini sa salah, ini sa. Ya. Hafalan tuh begitu. Kalau kita hafal harus
tahu betul hurufnya apa. Wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Tahan dulu. Unsa. Khalaqal dzakara wal unsa. Kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Sini ingat-ingat. Wan-nahari idza tajalla. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. Baik. Idealnya saya tidak akan banyak-banyak, 5 ayat saja yang diharapkan jumpa hari ini dipelajari, kan depan ketemu saya hafal 5 ayat. Tidak apa-apa 5 ayat yang banyak-banyak. Baik. Ini bagi yang rutin ya ke sini. Baik. Inna sa'yakum lasyatta. Ini shin ya, sya, minasyaiton yang itu. Inna sa, ini sa biasa, asa, ini sya, beda. Inna sa'yakum lasyatta. Tayyib. Fa'amma man a'ta wattaqo. Fa'amma man a'ta wattaqo. Lagi. Fa'amma man a'ta wattaqo. Saya berhenti pada potongan yang dibenarkan, ayat 7 ya. Kalau berhenti di situ maknanya nanti pincang, belum selesai pada paragraf. Taib. Wasaddaqo bil husna. Wasaddaqa bil husna. Baik. Fa sa nu yassiruhu lil yusra. Fa sa nu. Baik. Fasanu yassiruhu lil yusra. Fasanu yassiruhu lil yusra. Baik, kita ulang dari awal sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla.
وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى Inna sa'yakum lasyatta فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Ya. Apakah harus mapai dari mana tidak? Belajar saja. Kalau kesempatannya di sini ada, silakan. Nanti semua kalimat dalam Al-Quran itu sebagaimana dalam bahasa Indonesia itu sama. Kita mengulang ini, ya, tulisan ini dalam satu tulisan berapa kali? Berkali-kali ya. Saya misalkan, kalau sedang ada urusannya dengan kita, saya itu ditulis berulang-ulang. Sama. Inna tertulis berulang-ulang. Inna a'toina, inna lillahi, ya gitu-gitu kan ya. Jadi kalau asal belajar saja terus menerus, nanti kita akan menerapkan perkara-perkara ini di tempat yang lain. Jadi kalau sudah belajar di sini, tempat lain nanti dilewat. Tulisan amma, tulisan a'to, ini banyak nanti didapat. Ya, jadi yang penting ada upaya belajar, insya Allah ada perbaikan. Baik, kita terjemahkan. Kita sengaja mengurangi durasi pengajian kita karena memang video yang terlalu panjang juga kadang-kadang nggak ditonton. Ya, panjang teuing mah. Ditonton sedikit, ditinggalkan yang banyak. Jadi ini nanti masuk YouTube, jadi silakan dicari kalau nanti ingin belajar ulang. Baik. Wal-laili idza yaghsha. Allah Subhanahu wa taala kembali bersumpah dengan malam. Ya. Allah bersumpah dengan makhluknya yang ia kehendaki, ya terserah Allah. Kali ini dengan malam. Wal-laili, demi malam. Idza yaghsha, apabila menutupi. Maksudnya menutupi cahaya siang. Jadi malam itu bisa ditafsirkan dia hanya menutupi cahaya. Dan ternyata betul secara teori ilmiah, ya, bukan padam tuh matahari, tapi terhalang oleh yang lain atau bergeser ke tempat yang lain sehingga cahayanya tidak sampai kepada yang waktu itu siang. Cahaya matahari tetap tapi tertutupi, terhalang. Ya. Itulah malam. Wan nahari, dan siang, dan demi siang. Idza tajalla, apabila terang benderang. Ya, mudahnya tidak ada cahaya lampu yang bisa menyamai terangnya siang. Sakumaha caangge lampu moal jika siang, tidak seperti siang. Aneh we kelihatan barang-barang teh. Tapi kalau siang itu hatta kita memfoto dengan kamera yang biasa-biasa itu hasilnya bisa bagus. Tapi kalau ada cahaya sehebat apapun kamera tetap dia akan beda hasilnya. Itu salah satu makna dari terangnya siang yang tidak bisa dibanding dengan lampu. Ya. Dan segelap-gelapnya siang tetap ada caang. Ya. Kalau yang pernah nonton bioskop gitu ya. Dulu zaman nonton bioskop itu ketika masuk poek biasanya punya. Lila katingali tah. Si kepala teh. Ya. Karena tetap ada celah untuk terang. Berbeda dengan malam hari. Bapak-bapak yang pernah ke laut berlayar itu baru tahu gelapnya malam. Kalau belum tidak. Ya. Gelapnya malam yang benar-benar gelap itu tatkala kita ke tengah lautan dalam kondisi langit tidak ada bintang. Benar-benar gelap. Ya, saya pernah berlayar dari Tanjung Pinang ke Jakarta. 2 malam di tengah lautan.
Itu sengaja malam hari, kaluhur gitu ya. Jadi enak Pak di kapal itu, ada masjidnya. Jadi yang tukang ke masjid kemana-mana dicari masjid, termasuk di kapal. Kapal feri yang isinya sekitar 2.000 atau 3.000 orang, itu lengkap Pak. Bioskopnya ada, masjidnya ada. Tinggal cari yang mana. Nah, kita cari masjid, biasa di paling atas. 3 atau 4 lantai kapalnya. Nah, di luar itu bisa lihat ada malam itu benar-benar gelap kalau ada di tengah lautan. Makanya ketika Nabi Yunus ditelan ikan, maka disebutkan kegelapan di dalam kegelapan. Ya, gelapnya ikan perut, gelapnya dalamannya laut, gelapnya malam bercampur. Ya. Tapi intinya siang ini memang terang. Segelap-gelapnya siang dia ada terang. Ya. Meskipun matahari tidak nampak, tetap siang caang. Ya. Baik, ini menjelaskan kehidupan manusia tidak lepas dari ini. Siang, malam, siang, malam. Makanya ayat ketiga, وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Allah ciptakan manusia hanya 2 jenis Bapak Ibu. Laki-laki dan perempuan. Jadi tidak boleh diakui itu yang setengah-setengah. Nah, sebutnya bencong. Ya. Itu tidak boleh diakui. Terserah dirinya mau merasa seperti apa, tapi tidak boleh kita mengakuinya selama-lamanya. Biarkan dia bertaubat. Ya. Jangan ditanggap Pak, kita sekapung seneng lagi. Bodoran-bodoran itu, acara-acara lawak, itu banyak Pak yang bebencongan, nggak boleh ditonton. Ya. Dan banyak terkenal pelawak gara-gara jadi bencong. Ini keliru, haram dia begitu. Ya, nonton juga nggak boleh. Benci, kita harus benci, karena Allah menakdirkan manusia berpasang-pasang hanya ada laki-laki dan sisanya adalah penyimpangan. Meskipun dia memang merasa betul bahwa dalam dirinya ada gen atau kecenderungan menjadi lawan jenisnya. Yang laki-laki pengen jadi perempuan. Tapi rata-rata bukan tanpa sebab. Biasanya pasti ada sebab. Sebab pertama adalah keturunan. Yang keturunan ya salah dari dulunya. Karena ini adalah tabiat kaum terdahulu. Kaum siapa? Nabi Lut. Ya, jadi nurun itu. Nah, makanya kita tidak boleh. Kalau diri kita sebagai ayah atau ibu, faham betul bahwa kenapa saya ini laki-laki, tapi kok ada kecenderungan ya melakukan perbuatan, senang melakukan perbuatan-perbuatan wanita. Masak, bercocok tanam, berdandan, kok senang. Ini diri kita kemungkinan ada potensi ke arah itu, maka segera diimbangi dengan aktivitas lain yang spot. Ya. Dan ketika melihat anak kita kok begitu, bahaya, segera diatasi. Ya. Atau sebagian orang tua yang dia ingin lahir anak laki-laki, lahir anak perempuan. Atau eta budak awewe disuruh jadi laki-laki. Dari kecil potong rambut pendek, pakai celana pendek, kasih BMX, gede dikit kasih motor trail, itu bisa menyimpang. Ya. Makanya ingat, ini masalah ini karena zaman sekarang orang-orang yang begituan pengen diakui. Bahkan ingin disahkan ketika menikah. Ya kumaha. Ya, pada ngadu anggar kumaha. Dan seterusnya. Ini penyimpangan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perzinahan yang terjadi antara sesama jenis itu lebih terkutuk, lebih dilaknat daripada perzinahan yang memang antara laki-laki dan perempuan, meskipun dua-duanya tercela. Baik, intinya ini menjelaskan bahwa hanya ada 2 yang diakui dalam agama kita. Kalau enggak laki-laki, perempuan. Setengah-setengah tidak ada. Ya. Baik, berikutnya. Inna sa'yakum lasyatta. Terkait laki-laki, terkait perempuan, sesungguhnya usahamu berbeda-beda. Kita diperbolehkan berbeda-beda. Jadi, yang pertama enggak usah protes. Ya, terhadap takdir Allah. Kita laki-laki ditakdirkan untuk bekerja di luar, papanasan, ya, nggak boleh.
Ayeuna mah gentosan belah ibu nu keluar bapak nu di bumi cicing. Pek ibu anu didamel misalkan ya. Atau saya nggak mau, saya nyuci piring aja, sok ibu naik pohon kelapa misalkan. Kalau di kampungan ya naik pohon kelapa dan seterusnya. Ini kita memang diciptakan berbeda-beda. Dalam hal ini diterima. Jadi memang ibu-ibu, yakini kepada ibu-ibu ini mungkin di situ belakang sedikit, tapi di jamaah saya yang suka share video-video rata-rata ibu-ibu. Ibu-ibu itu ya. Jadi apa namanya? Memang tidak ada wajib cuci piring. Ya. Cuci baju ya. Nanti jangan bilang ke suaminya, itu kata Ustadz kami tidak wajib cuci piring, tidak wajib cuci baju. Ya tidak wajib, tapi lumrahna gitu. Ya. Yang memang pantas-pantasnya cuci piring, cuci baju itu ibu-ibu ya atau perempuan. Tetapi ya dilakukan dengan apa namanya sabar dan ikhlas ya, karena memang begitu. Meskipun tidak wajib. Alhamdulillah sekarang mah aya mesin cuci. Ya. Tapi bapak-bapaknya juga begitu. Jangan mentang-mentang kemudian itu mah umumnya perempuan. Tempat cucian ngagunduk piring, istri sakit dibiarkan saja. Ya enggak juga. Kita kadang-kadang membantu. Tidak aib Bapak Ibu kita cuci piring, cuci baju. Tidak aib. Karena ini bukan gender. Ini pekerjaan siapa-siapa saja. Cuman memang sebagian sudah menjadi adat. Ini dilakukan oleh wanita, ini dilakukan oleh laki. Ini usaha kita beda-beda. Dalam urusan dunia beda-beda, dalam urusan akhirat juga beda-beda. Alhamdulillah disebut dalam ayat Al-Quran, seorang wanita untuk masuk surga mudah. Ya. Kata Nabi SAW, apabila seorang wanita sudah sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, ya, kemudian mentaati suaminya, kemudian menjaga kehormatannya, silahkan masuk surga dari jalan manapun. Ya, pilih jalan surga. 4 saja syaratnya. Dia tidak perlu mikirin zakat, tidak perlu mikirin haji. Ya, diajak tenanawan kayak carogena. Tapi 4 syarat ini sudah sangat cukup bagi seorang wanita. Dia tidak wajib atau menjadikan sunnah muakkadah datang ke masjid, tidak. Lebih baik malah di rumah. Nah, kita yang laki-laki beda. Ya. Menjadi banyak, mencari nafkah menjadi kewajiban. Ya. Ibadah-ibadah menjadi banyak, termasuk zakat yang lain, termasuk datang ke masjid. Ini bagi laki-laki berat. Ya, makanya posisi ini silahkan difahami dan kita nanti tidak akan saling iri kepada yang lain. Ya. Kemudian ada rumus untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik dari yang kita usahakan. Fa amma man a'ta wattaqo. Barang siapa yang memberikan sebagian hartanya di jalan Allah, maksudnya apapun yang kita lakukan diniatkan untuk ibadah, termasuk yang kita sudah dapatkan kita kembalikan lagi dalam infak, sedekah dan yang lainnya. Wattaqo, dan bertakwa. Ya, siapapun yang ingin selamat harus bertakwa. Wasaddaqo bil husna, dan membenarkan al husna. Al husna itu balasan terbaik dari Allah. Biasanya di Quran kita langsung diterjemahkan surga. Membenarkan adanya surga. Jadi kita beramal tidak boleh tidak menginginkan surga. Ya. Sampean kok rajin amat? Iya, saya ingin masuk surga, begitu. Ya terserah Allah sajalah pokoknya mah. Saya mau beramal. Tenan naon kayak asup neraka. Atuh kumaha ya. Ya, kita benar-benar menginginkan surga. Wasaddaqa bil husna, membenarkan adanya balasan yang terbaik yaitu surga, maka fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan melapangkan baginya jalan kemudahan untuk melakukan semua upaya-upaya yang tadi. Jadi fahami posisi kita memang beda-beda. Ya, sadari, kemudian ridho, kemudian lakukan yang terbaik, ya, berharap hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, nanti apapun menjadi mudah. Ya, tidak ada ngeresulo kata orang Jawa. Kata orang Sunda tengutruk, ya, pada saat melakukan pekerjaan-pekerjaan khususnya ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik, saya kira dipotong sampai di situ ayat-ayat yang menjelaskan tentang keadaan diri kita yang berbeda-beda dalam usaha, dan siapapun dia, apapun profesinya, ya, tujuannya harus sama, yaitu surga. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi petani kalau nggak masuk surga rugi. Jadi presiden kalau nggak masuk surga lebih rugi lagi. Apapun itu. Wanita jadi wanita nggak masuk surga rugi lagi. Yang pasti nggak masuk surga yang nggak jadi laki-laki, yang nggak jadi wanita, setengah-setengah. Ini pasti nggak masuk surga. Ya. Karena dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kaum Lut. Jadi sebelum kita ke yang lain-lain pastikan dulu laki-laki apa perempuan. Jangan sampai setengah-setengah. Ya. Nah, kalau setengah-setengah obatin dulu tuh setengah-setengahnya. Ya. Taib, semoga kita dimudahkan untuk menjadi orang-orang yang soleh dalam keadaan beriman, bertakwa, dan berharap akan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.